Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari keluarga GPD LSAD Magelang. Terus alami pembaharuan di dalam Tuhan setiap hari. Mari renungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Hari ini pembacaan kita ada di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-18. Saya akan membacakan Kisah Para Rasul pasal yang ke-18 ayat 5 dan 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, "Biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain." Puji Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema beritakan Injil. Kalau kita mengobservasi, mengamati, menyelidiki dari ayat-ayat yang sudah saya bacakan, Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 5 dan 6, tokoh-tokoh yang terlibat di sana adalah ada Silas, ada Timotius yang datang dari Makedonia. Terus ada Paulus, ada juga orang-orang Yahudi, di mana Paulus memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil, bahwa Yesus adalah Mesias kepada orang-orang Yahudi. Peristiwa yang terjadi di dalam ayat-ayat yang sudah saya bacakan adalah Paulus memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi. Di dalam ayat yang kelima, Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 5 dikatakan, ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Jadi peristiwa yang terjadi, Paulus memberitakan Injil. Paulus memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Di mana peristiwa ini terjadi? Di mana Rasul Paulus memberitakan Injil? Peristiwa ini terjadi di kota Korintus. Kalau kita membaca dalam Kisah Para Rasul pasal 18 ini, ayat yang pertama dituliskan, kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Jadi saat memberitakan Injil di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-18 ini, Paulus ada di Korintus. Mengapa Paulus memberitakan Injil? Rasul Paulus memberitakan Injil agar orang-orang mendengar bahwa Yesus adalah Mesias, agar orang-orang menjadi percaya kepada Yesus, agar orang-orang yang mendengar Injil itu kemudian menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga orang-orang yang mendengar Injil, percaya kepada Injil, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka boleh diselamatkan. Jadi Rasul Paulus memberitakan Injil supaya orang-orang itu tahu siapakah Yesus dan percaya kepada Yesus, sehingga mendapatkan keselamatan. Di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat yang keempat dikatakan, ayat 4, dan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi
dan orang-orang Yunani. Jadi Rasul Paulus berusaha meyakinkan. Rasul Paulus berusaha membuat orang itu percaya kepada Injil, percaya kepada Yesus, sehingga mereka boleh diselamatkan, mereka tidak mengalami kebinasaan. Rasul Paulus memberitakan siapakah Yesus itu, dia adalah Mesias, dia adalah juru selamat. Dan Rasul Paulus berusaha meyakinkan orang-orang yang mendengarkan pemberitaan Injil tersebut. Bagaimana respon yang terjadi ketika Paulus memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah juru selamat, bahwa di dalam Yesus ada pengampunan dosa. Respon yang terjadi adalah orang-orang Yahudi memusuhi dan menghujat Paulus. Di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat yang ke-6, dikatakan ayat yang ke-6, tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, Rasul Paulus memberitakan Injil dengan tujuan yang sangat mulia, sangat baik, agar orang-orang menjadi percaya kepada Yesus dan diselamatkan. Tetapi respon yang terjadi, ada orang-orang Yahudi yang kemudian malah memusuhi Paulus, menghujat Paulus. Artinya bahwa ada orang-orang yang menolak Injil. Ada orang-orang yang tidak mau percaya bahwa Yesus adalah Mesias, tidak mau percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Dan terhadap orang-orang yang menolak Injil, terhadap orang-orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat yang ke-6, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Jadi terhadap orang-orang yang menolak Injil, Paulus mengebaskan debu dari pakaiannya yang menjadi simbol membersihkan diri. Bahwa Paulus tidak ikut bersalah. Paulus tidak ikut menanggung atas penolakan mereka kepada Injil. Karena Rasul Paulus sudah memberitakan Injil supaya mereka selamat. Tetapi karena mereka menolak, mereka tidak mau. Jadi Rasul Paulus tidak ikut menanggung dosa mereka. Bagaimana respon ketika Rasul Paulus memberitakan Injil? Ada orang-orang yang menolak. Tetapi ada juga orang-orang yang menjadi percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 18 ayat yang ke-8, ayat 8 dikatakan, tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya. Dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Ketika Rasul Paulus memberitakan Injil, respon yang terjadi, ada orang-orang yang menolak. Tetapi ternyata ada juga orang-orang yang menerima Injil, menjadi percaya kepada Injil, percaya kepada Yesus, bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah juru selamat, bahwa hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Kita sudah membaca ada Krispus, dan bukan hanya Krispus, tetapi juga seisi rumahnya, istri, anak-anaknya. Dan ada banyak juga dari orang-orang Korintus yang menjadi percaya kepada Yesus melalui Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Interpretasi, pelajaran yang dapat kita pelajari adalah Tuhan mau orang-orang percaya, orang-orang yang sudah menerima anugerah keselamatan, memberitakan Injil
agar orang-orang lain juga mendengar Injil itu. Agar orang-orang lain juga mengenal siapakah Yesus, bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Juru Selamat. Sehingga mereka juga diselamatkan. Di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 9 dan 10 dikatakan di sana, pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab hanya umatku di kota ini. Jadi Tuhan berfirman kepada Paulus, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Jangan takut, teruslah beritakan Injil. Jadi Tuhan mau Paulus terus memberitakan Injil itu. Tuhan mau orang-orang yang percaya, orang-orang yang sudah menerima anugerah keselamatan itu terus memberitakan Injil. Aplikasinya, sebagai orang-orang yang percaya, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sudah menerima anugerah keselamatan dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita beritakan Injil. Ini merupakan perintah dari Tuhan Yesus sendiri. Di dalam Markus 16 ayat 15 dan 16 dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Menjadi tugas dan tanggung jawab kita, orang-orang yang sudah percaya, yang sudah menerima anugerah keselamatan, untuk kita memberitakan Injil kepada segala makhluk. Artinya kepada semua orang, kepada semua bangsa, kepada semua suku, kepada orang-orang yang ada di rumah kita, kepada keluarga kita, kepada sahabat kita, kepada teman-teman kita, kepada tetangga kita, dan kepada siapapun juga. Kalau kita diam saja, tidak memberitakan Injil, mungkin ada keluarga kita yang belum mengenal Yesus, kita diam saja, mereka akhirnya mati karena tidak mengenal Kristus, tidak mengenal Injil, karena kita tidak pernah memberitakan, maka kita ikut menanggung kesalahan dosa mereka, karena kita tidak memberitakan Injil. Tapi ketika kita memberitakan Injil dan mereka menolak, itu sudah bukan tanggungan kita sendiri. Seperti Paulus tadi, memberitakan Injil, orang menolak, sudah bukan tanggungan Paulus lagi, ditanggung sendiri dosanya. Jadi mari Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, keselamatan bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Mari beritakan Injil dimanapun kita berada. Bersaksi, ceritakan tentang Yesus, sehingga orang-orang boleh mengenal bahwa Yesus adalah Juru Selamat, Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Allah yang hidup. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara yang sudah dengan setia mengikuti Renungan 79, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu atau ingin menyampaikan kesaksian, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, kebaikanmu. Kami boleh menerima anugerahmu, keselamatan, karena kami percaya kepada Injil, percaya kepada Engkau, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Injil, keselamatan itu bukan hanya untuk pribadi kami. Berikan kami kemampuan, berikan kami keberanian untuk kami memberitakan Injil-Mu, untuk kami berani bersaksi tentang Engkau, bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Juru Selamat, Yesus adalah Tuhan, bahwa hanya di dalam Engkau ada pengampunan dosa, hanya di dalam Engkau ada keselamatan. Berikan kami keberanian dan kemampuan. Pakai hidup kami menjadi alat-Mu, pakai hidup kami menjadi saksi-saksi-Mu, menjadi terang, menjadi berkat dimanapun kami berada. Memberkati seluruh umat-umat-Mu, apapun setiap pergumulan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai senantiasa. Tuhan, berkatilah kami keluarga GPD Ilsade Magelang, hidup dalam kasih. Kiranya kami tidak pemarah,
dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi bersukacita karena kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.